Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa. Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, kompleks, dan penuh ketidakpastian, sistem pendidikan dituntut untuk tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, pola pikir, dan kemampuan adaptif generasi muda Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas tentang tantangan pendidikan Indonesia serta urgensi penerapan pembelajaran mendalam sebagai salah satu pendekatan strategis untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita simak bersama. Yang pertama, tantangan pendidikan Indonesia. Indonesia menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks seiring perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang sangat cepat. Kehidupan masyarakat menjadi semakin dinamis, tidak pasti, dan ambigu, sehingga menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi. Di tengah keberagaman budaya, bahasa, dan latar belakang sosial, pendidikan juga menghadapi potensi konflik jika peserta didik tidak dibekali oleh toleransi dan kemampuan berpikir reflektif. Oleh karena itu, pendidikan harus bertransformasi dari sekedar penyampaian materi menjadi proses pembentukan manusia yang utuh, mandiri, dan berdaya saing. Selanjutnya, konsep pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam atau deep learning hadir sebagai pendekatan yang relevan untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Pendekatan ini menekankan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Peserta didik diajak memahami konsep secara mendalam, mengaitkan pengetahuan dengan konteks kehidupan nyata, serta mampu menerapkan pada situasi baru. Dengan pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga membangun cara berpikir dan sikap belajar yang berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan penyusunan naskah akademik pembelajaran mendalam. Tujuan penyusunan naskah akademik pembelajaran mendalam adalah memberikan landasan bagi pengambilan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penerapan pendidikan mendasar di Indonesia. Selain itu, naskah ini menjadi acuan pengembangan program dan kegiatan untuk memastikan ketersediaan serta kecukupan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan, serta mendeskripsikan kerangka kerja strategis implementasi pendidikan mendasar yang mencakup kerangka waktu dan distribusi tugas fungsi unit utama di lingkungan Kemendikbudristek. Selanjutnya, ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup naskah akademik pembelajaran mendalam meliputi konsep akademik pembelajaran mendalam dengan prinsip pembelajaran berkesetaraan dan bermakna dan menggembirakan. Selain itu, ruang lingkup mencakup faktor pendukung penerapan pembelajaran mendalam dalam sistem pendidikan Indonesia pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, khususnya pada aspek infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebijakan. Selanjutnya, akses pendidikan dan persoalan kualitas. Dari sisi akses, Indonesia telah menunjukkan capaian yang cukup baik melalui meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Namun, peningkatan akses ini belum diikuti oleh peningkatan kualitas pembelajaran. Hasil PISA menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca, numerasi, dan sains peserta didik Indonesia masih berada di bawah rata-rata internasional. Fakta ini menegaskan bahwa tantangan utama pendidikan Indonesia saat ini bukan lagi pada akses, melainkan pada mutu proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya, permasalahan pembelajaran di sekolah. Salah satu penyebab rendahnya kualitas hasil belajar adalah praktik pembelajaran yang masuk konvensional. Pembelajaran cenderung berpusat pada guru, bersifat satu arah, dan menekankan hafalan. Asesmen lebih banyak mengukur ingatan, bukan pemahaman dan penerapan konsep. Akibatnya,
kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah peserta didik belum berkembang optimal. Kondisi ini memunculkan fenomena bersekolah tetapi tidak belajar yang berdampak serius terhadap kualitas pendidikan nasional. Selanjutnya, ketimpangan dan tantangan pemerataan. Selain kualitas, pendidikan Indonesia juga menghadapi persoalan pemerataan. Perbedaan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi menyebabkan kualitas pendidikan antar daerah sangat beragam. Ketimpangan infrastruktur, khususnya akses internet dan perangkat digital, masih menjadi hambatan besar. Hal ini membuat inovasi pembelajaran sulit diterapkan secara merata, sehingga kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah terus berlanjut. Selanjutnya, urgensi implementasi pembelajaran mendalam. Di Indonesia, pembelajaran mendalam sebenarnya telah diterapkan secara terbatas. Misalnya, pada pendidikan vokasi melalui pembelajaran berbasis praktik dan kolaborasi dengan dunia industri. Namun, penerapannya belum utuh dan sistematis. Oleh karena itu, diperlukan naskah akademik sebagai landasan kebijakan utuh memastikan implementasi pendidikan mendalam berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan penerapan yang tepat, pembelajaran mendalam diharapkan mampu menjadi katalisator transformasi pendidikan Indonesia menuju terwujudnya tujuan pendidikan nasional dan Indonesia emas. Selanjutnya, upaya dan keterbatasan kebijakan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti penerapan kurikulum merdeka, pelatihan guru dan kepala sekolah, serta pembaruan sistem akreditasi. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan perlu diiringi dengan transformasi pendekatan pembelajaran yang lebih mendalam, kontekstual, dan berorientasi pada komponen peserta didik.